You are so watching CNews, where news can be entertaining. Viewers, CNews Indonesia kembali menghadirkan film horor yang akan dirilis pada 23 Oktober mendatang. Ya, diangkat dari kejadian sehari-hari, film Soliter diadaptasi dari kisah nyata keseharian masyarakat perkotaan yang kerap terjebak dalam kesendiriannya. Film ini juga menggabungkan horor dari berbagai versi, mulai dari horor gaya Thailand yang lambat dan juga horor Hollywood dengan tempo cepat. Lantas, pengalaman apa saja yang dialami para pemain film Soliter? Let's check this one out. Belakangan ini, industri perfilman tanah air kian bertambah marak, sehingga tidaklah berlebihan jika industri perfilman Indonesia semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Ya, satu lagi film horor anak negeri yang menghiasi layar bioskop. Film yang digarap oleh Rico Michael ini mengusung judul Solitaire. Film ini mengadaptasi dari kisah nyata keseharian masyarakat perkotaan yang kerap terjebak dalam kesendiriannya. Film Solitaire bercerita mengenai 4 orang yang kebetulan tanpa sepengetahuan mereka dipengaruhi oleh suatu force, suatu kekuatan, apakah itu baik atau jahat, kita akan tahu kalau misalnya kita nonton filmnya. Tetapi pengalaman yang mereka alami, kita ambil dari cerita-cerita urban yang kita pernah dengar. Jadi kita istilahnya film ini mengangkat cerita-cerita urban, kita paketkan dengan suatu cerita yang baru, tapi kemudian kita kembalikan ke penonton dengan efek, dengan gambar yang dinamis, tapi kita tidak mau bermain menakut-nakutkan dengan mengagetkan. Kita ingin penonton tuh takut apa adanya dengan cerita, dengan penampakan yang mereka lihat, dengan kreasi dan kreativitas yang kita coba tampilkan dalam film ini. Idenya, ide cerita Soliter itu sebenarnya dari banyak ya, karena kita sebenarnya kalau dibilang ide cerita original di bawah matahari itu sudah tidak ada. Tapi kita mencoba untuk memaketkan sesuatu yang sudah ada. Kita paketkan jadi sesuatu yang baru dengan twist yang baru, dengan dimana yang biasanya mungkin orang kalau dulunya dia berjalan lurus, kemudian dia belok ke kiri, kemudian sampai rumah, kita coba bilang, kenapa kalau belok ke kanan, apa yang terjadi sama dia gitu. Itu yang kita coba mainkan. Duluan ya. Film ini memiliki 4 kisah. Film yang dibintangi oleh Karina Ranau, Mastur, Pamela Halatu, Niko Hermawan, dan Gusti Rosalin ini menggabungkan horor dari berbagai versi. Mulai dari horor gaya Thailand yang lambat dan horor Hollywood dengan tempo cepat. Kisah film ini sesuai dengan judulnya yang terinspirasi dari permainan kartu Solitaire dengan 4 jenis kartu. 4 orang yang berbeda, walaupun saling terkait mengalami pengalaman yang mengerikan pada satu malam. Jadi film Solitaire ini kita terinspirasi dari kartu permainan soliter ya. Jadi ada 4 kartu. Dalam cerita ini kita ada dalam satu malam mereka mengalami kejadian yang sama gitu. Jadi intinya mereka bermain dengan hantu. Jadi kalau diceritakan dalam film kita ini, jadi kartu itu kan tadinya satu kan, terus kita bagi-bagi, menyebar, dan akhirnya cerita ini menjadi satu lagi. Intinya adalah cerita di dalam film ini saling terkait. Cerita film ini kita banyak ngangkat cerita-cerita urban ya, cerita dari masyarakat yang kita dengar, ya didengar oleh sutradaranya dengan Rico, dia dengar dijadiin film. Jadi film cerita setannya juga bukan setan yang banyak dilihat, pocong atau apa, itu enggak. Ini benar-benar film horor yang setannya baru-baru, tapi ada di sekitar kita. Kesan vulgar sudah melekat dalam film horor Indonesia. Hal itu dikarenakan banyaknya film horor Indonesia yang hanya mengedepankan unsur vulgar untuk menarik penonton. Kalau aku berani bilang ini beda, ya kan? Di film kita pasti permainan angle, kemudian cahaya, kemudian editingnya, kemudian audionya pasti kita beda. Di samping itu di film Soliter kita tidak ada esek-esek, tidak ada vulgar, dan tidak ada porno. Pastinya kita menginginkan berdampak positif ya kepada penonton, terutama juga teman-teman sineas, sehingga film Solitaire ini bisa paling tidak membangkitkan perfilman Indonesia. Sebagai sineas, Rico Michael ingin mengubah pandangan penonton tentang film horor yang identik dengan kesan vulgar.
Untuk mewujudkan impiannya tersebut, Rico membuat film horor yang berjudul Solitaire yang nantinya akan tayangkan di bioskop-bioskop pada 23 Oktober mendatang. Apa sih yang beda dari film Solitaire ini gitu? Karena kita memang mencoba sesuatu yang beda, membuat sebuah film horor yang non-linear, bukan film horor yang seperti biasanya ada gitu. Benang merahnya begini, kadang-kadang hal-hal buruk terjadi tanpa harus kita melakukan hal-hal buruk. Kadang-kadang hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang baik juga. Kadang-kadang hari jelek bisa terjadi tanpa kita harus tanpa ada alasan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah tanpa harus ada melakukan masalah sebelumnya gitu. Jadi yang kita ingin tampilkan di sini adalah film horor yang menakutkan, bukan film horor yang menjual tubuh, bukan film horor yang menjual vulgaritas, tapi film horor yang pure teror, yang pure hantu, yang pure penampakan, yang pure creepiness, yang dari cerita-cerita udah pernah kita dengar. Benang merahnya simple, 4 orang dalam satu hari mendapati pengalaman supranatural yang berbeda, tetapi tanpa mereka ketahui pengalaman supranatural itu ternyata menyatu. Kendala yang kita alami selama syuting sih, pastinya ya kalau misalnya film drama pasti ada cinlok-cinlokan, kalau film action pasti ada kecelakaan, kalau film hantu ya otomatis pasti ada kesurupan. Tapi untungnya sih karena kita punya teman-teman yang memang secara spiritual kuat, dan saya juga bukan orang yang gampang terbawa dengan hal seperti itu, dan saya yakin bahwa kalau iman kita kuat dan kita bersama-sama beriman, masalah seperti itu bisa kita lalui. Gue cuma nambahin yang belum disampaikan, mungkin itu kita beda dari horor-horor sebelum-sebelumnya. Jadi menampilkan tidak ada adegan vulgar dan tidak ada pornografi. Jadi pure horror yang modern, ya. Jadi must watch, ya. Berbagai kendala pastinya dirasakan saat proses produksi. Ya, para bintang film Solitaire pun mengutarakan cerita mereka masing-masing mengenai kendala yang mereka temukan di lokasi syuting. Kendala di film ini kalau saya paling Rico itu bedanya dia suka ngambil shotnya one shot lama banget, jadi nggak di-cut-cut, kadang bisa sampai 2 menit tuh kita acting terus. Jadi yang namanya energi, stamina itu harus, karena dia bisa kameranya one shot follow terus, nah itu butuh stamina, karena kalau misalnya turun dikit dia langsung cut, ulang lagi dari mula gitu. Jadi dia nggak mau dapat emosinya nggak mau keputus-putus gitu. Itu sih hal baru buat saya, seru tadi. Nah, kalau kendalanya paling karena kita syutingnya di ngangin bajing. Ya, karena kita syutingnya di basement. Jadi basement itu udaranya sangat sedikit ya, dan pengap. Dan itu tantangan sih buat gua juga gitu. Nah, ya itu aja sih paling, itu lokasinya aja. Tapi ya lokasinya membawa biar menakutkan, jadi ya kita pilihan di basement. Kalau buat gue pribadi sih syutingnya di hutan, jadi alam terbuka. Terus udah gitu kita syuting dari pagi sampai malam, jadi capek kondisinya dan adegannya sangat action banget, jadi fisiknya dibutuhkan banget. Jadi paling di situ aja sih tantangannya. Kendala, kalau kendalanya sih karena kita kan sebelum syuting ya udah pada umumnya ya, kalau sebelum syuting itu ada workshop, ada segala macam gitu dengan pemain-pemain yang lain gitu. Kita berusaha untuk ketika kita udah syuting, kita udah take, kita udah tinggal ngejalanin gitu. Jadi nggak ada kendala lagi. Paling ketika pas syuting aja ada beberapa kejadian-kejadian yang yang di luar dugaan gitu. Lokasi syuting kemarin di Puncak sama di Bogor, di Puncak sama di Jakarta di Cinere. Untuk film ini kalau nggak salah, kalau saya sendiri 1 minggu syutingnya, yang judul yang Keriting ini. Kalau saya sebagai Veronica, jadi Veronica ini ceritanya saya syutingnya di Puncak sebagai anak kos-kosan, itu yang agak-agak metropolitan dikit, jadi agak-agak sangar-sangar terus bandel-bandel gitu. Kalau harapan tentunya film ini sukses, banyak yang nonton, terus yang nonton juga impress gitu, terkesan sama film kita nanti.
Well, kalau syuting film horor nih pasti banyak banget ya pengalaman untuk diganggu nih, Ra. Ya, bener banget, Vin. Tapi nggak cuma diganggu nih, karena Oke, ternyata apalagi film nih? ini juga terinspirasi dari kisah nyata, Vin. Yap, bahkan judulnya aja diambil dari nama kartu soliter dengan 4 jenis kartu nih. Makanya di film ini menceritakan 4 cerita yang berbeda, Ra. Ya, jadi nggak sabar nih ya, jadi pengen nonton. Pastinya jadi nggak sabar pengen nonton Ya, terlebih juga, Vin, film ini juga menggabungkan versi horor Thailand dan juga versi Hollywood. Wow, pastinya akan semakin seru lagi ya menggabungkan Thailand dan juga Hollywood. Ya, Jadi bikin benar penasaran ya. pastinya. Well, kita tunggu aja saat filmnya nanti dirilis sebelum Halloween kita harus nonton. Ya, benar banget. Oke, viewers, jangan beranjak dari channel televisi Anda, karena setelah komersial break berikut ini, kita masih punya berita terupdate, so stay tune.